Misal nih, misal ini antum mau rapat, terbiasa duha nih, terbiasa duha, ada kondisi yang tidak memungkinkan duha karena rapat mendesak. Ya, rapatnya jam 9, ada waktu 5 menit lagi, 9 kurang 5. Saya tanya, ngejar rapat atau duha dulu? Tuh, ya kan? Kasus kedua, ibu misalnya ibu dalam kondisi haid kan tidak sholat, ya kan? Tidak baca Quran. Nah, kalau tahu ilmu dengan tidak tahu ilmu itu ada perbedaan. Di mana status pahalanya ketika berhenti itu? Nah, dengan menggunakan satu hadis karena tahu ilmunya kita senang, dan dari ilmu itu kita persiapkan. Ya, perhatikan satu kalimat yang sangat indah. Ya, Nabi SAW pernah menyampaikan. Perhatikan kalimatnya. Saya permudah saja bahasanya ya. Orang yang terbiasa melakukan satu amalan kebaikan, lalu dia mendapatkan udzur karena sakit atau karena safar, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna, fakana alaihi ya muqiman sahihan, seperti orang yang mukim dan dalam keadaan sehatnya. Perhatikan kalimatnya, idza maridal abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang sakit atau safar, atau pakai ilmu qiyas, dikiaskan kepada kondisi sakit dan safar, dan tidak memungkinkan mengerjakan amalan rutinnya, maka tetap dituliskan pahalanya dalam kondisi sakit atau safar atau yang semakna dengan dua hal tadi. Misal, antum biasa ke masjid nih, biasa ke masjid, pahalanya kan beda dengan tidak ke masjid. Satu kali sakit, nggak bisa ke masjid, itu pahala sholat yang dikerjakan di rumah, nilainya sama dengan yang di masjid. Karena rutinnya, karena kebiasaan ke masjid. Ya. Tapi kalau nggak biasa ya tetap kembali kepada sholat yang munfarid. Sama ibu begitu bu, dalam keadaan ibu misalnya suci, diperbanyak nih, baca Qurannya perbanyak, tahajudnya, duhanya, sunnahnya. Itu dalam keadaan haidnya dituliskan pahala rutinnya. Jadi walaupun nggak ngaji, pahala ngajinya ada. Ya, makanya dibanyakin bu amal saleh dalam keadaan suci. Sebab kalau sudah menufus, sudah berhenti, kembali seperti normalnya biasa yang lain. Banyakin. Alhamdulillah ya, walaupun nggak ngaji dapat pahala, belum tentu. Kalau dalam keadaan sucinya tidak ngaji. Ya, sama antum sering sholat duha satu kali, kondisi mendesak, tidak bisa dikerjakan karena tadi ada kondisi sosial yang sangat mendesak. Dikiaskan kepada orang sakit yang tak mampu, dikiaskan pada orang safar, maka pahala duhanya tetap dapat. Nah, kalau tahu ilmu ini tidak akan memaksakan duha. Ya, karena pahala dapat. Apalagi misalnya dalam safar, terbiasa sholat sunnah kan, mau safar panjang nih, ya, kemudian transit di bandara, bahkan berangkatnya siang, ya, zuhur, ba'da zuhur tepat 12:30, ya, nyampainya misalnya ke tujuan itu bisa jam 5 di jamaah kan, hadiahnya kosor kan, 2-2 ya. Nah, antum kerjakan zuhur 2, asar 2, ditarik kemudian takdim ke zuhur, masih sholat sunnah nggak? Jangan terlampau soleh. Yang fardu aja dikurangi, dan tuh tambah lagi. Ini kalau pakai kosor, tapi ketika anda kosor pun hitungannya 4, yang sunnah tetap masuk, ditulis pahalanya. Itu berdasarkan apa? Hadis tadi, karena kebiasaan rutin mengerjakannya. Makanya selama hidup rutinkan amalan-amalan tambahan yang sunnah, bacaan yang sunnah, supaya saat dalam kondisi tertentu tak bisa mengerjakan, pahala tetap dapat. Nah, itulah ilmu. Jadi ada motivasi. Kalau kita paham dengan itu, motivasinya semakin meningkat. Yang tidak punya motivasi akan berbeda. Kalau nggak tahu keutamaan tahajud, nggak akan bangun malam. Kalau nggak tahu dahsyatnya Al-Quran, tidak akan mau mengkaji. Ya, karena itu yang pertama, butuh kita motivasi untuk bisa mengoptimalkan semangat kita belajar. Yang kedua, teknisnya bagaimana memulai belajar itu supaya satu, yang dipelajari berkah. Yang kedua, cepat untuk dipahami. Yang ketiga, mudah untuk diamalkan.